Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Mari sama-sama kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para mahasiswa sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masuk ke pertemuan ke-9. Di pertemuan yang ke-9 ini kita akan mempelajari materi menentukan spesifikasi perangkat jaringan. Sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa persyaratan yang harus kita kuasai sebelum kita masuk ke materi ini. Yang pertama, mengumpulkan kebutuhan teknis pengguna. Yang kedua, mengumpulkan data peralatan jaringan dengan teknologi yang sesuai. Yang ketiga, merancang topologi jaringan. Dan yang keempat, merancang pengalamatan jaringan. Nah, 4 kompetensi ini harus dikuasai oleh semua mahasiswa sebelum mengikuti materi perkuliahan saya pada kesempatan kali ini. Nah, jika adik-adik tidak bisa menguasai dengan baik 4 materi ini, maka di materi yang sekarang ya akan terseret atau memang akan merasa kesulitan. Kenapa? Karena materi kita ini bersambung ya. Oke. Baiklah. Ya, sebelum kita memasuki ke materi, saya akan menjelaskan ada 3 bagiannya atau ada 3 elemen kompetensi yang akan kita pelajari. Yang pertama, mempersiapkan peralatan dan bahan atau materi yang diperlukan. Kemudian yang kedua, mengumpulkan informasi mengenai peralatan jaringan yang ada di pasaran. Yang ketiga, menuliskan spesifikasi perangkat jaringan untuk keperluan pengguna. Nah, ini saya capture dari unit kompetensinya. Di sini ada 3 elemen kompetensi dan ada beberapa KUK. Kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kriteria unjuk kerja. Baik, kita akan masuk kepada elemen yang pertama, yaitu mempersiapkan peralatan dan bahan materi yang diperlukan. Nah, dalam mempersiapkan peralatan dan bahan atau materi yang diperlukan, langkah apa saja sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus menentukan topologi jaringan yang membutuhkan perangkat baru. Nah, jadi kita apa? Kita menentukan topologinya. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana cara membuat topologi jaringan. Bahkan bagaimana kita membuat pengalamatan jaringan. Kemarin kita sudah belajar. Nah, dalam pengalamatan jaringan ini gitu kan ya kita membuat gitu kan bagaimana sampai ke membuat subnetting untuk mempermudah kita melakukan penanganan atau yang melakukan maintenance gitu ya. Nah, ini makanya materinya sangat nyambung. Kalau memang adik-adik tidak bisa membuat topologi jaringan, nah ini materi ini tidak bisa gitu kan, tidak bisa kita lanjutkan. Pokoknya stop sampai di sini dulu ya video ini sebelum adik-adik melanjutkan, dan silakan adik-adik pelajari kembali tentang topologi jaringan. Ya, pada waktu yang lalu atau bahkan pada semester yang lalu kita sudah belajar ada beberapa topologi jaringan yang bisa kita gunakan. Di antaranya kan ada topologi star, kemudian ada topologi ring,
ada topologi bus, ada topologi mesh, ada topologi tree, dan lain sebagainya. Nah itu, di sini saya tidak akan menjelaskan kembali tentang jenis-jenis topologi yang ada. Nah, tetapi tentunya adik-adik di sini yang perlu dikuasai adalah adik-adik harus mengetahui yang pertama jenis-jenis topologi, nah kemudian yang cocok dengan, nah ya dengan apa yang akan kita implementasikan ini ya, dengan perangkat yang baru ini kira-kira topologinya menggunakan apa. Nah, begitu kan? Oke, jadi kita harus ingatkan itu topologi jaringan. Nah, kemudian tentu bukan hanya ya kita menentukan topologi jaringan. Kita juga harus melakukan identifikasi terhadap perangkat tersebut. Nah, bagaimana kita melakukan identifikasi kita sudah bahas tuntas pada pertemuan yang lalu ya. Bagaimana cara mengidentifikasi perangkat jaringan yang akan kita butuhkan, yang akan kita buat gitu kan ya di jaringannya itu. Nah, selanjutnya adalah kita membuat daftar. Nah, daftar perangkat jaringan dan rancangan kapasitasnya. Misalkan kita akan membangun sebuah jaringan. Nah, kemarin silakan setelah adik-adik bisa menentukan kebutuhan penggunanya, ini sebetulnya jaringannya digunakan untuk apa? Apakah hanya untuk jaringan lokal saja? Misalkan apakah hanya untuk lingkup kecil saja? Atau hanya untuk area kampus saja, atau jaringan antar kota, jaringan berbasis luas, silahkan tentukan. Setelah kita bisa menentukan ya kebutuhan pengguna, maka ini nih kita nyambung ke sini, kita membuat daftar perangkat jaringan. Apa saja nih yang dibutuhkan? Oke ya, kita susun satu-satu. Nama perangkatnya apa, spesifikasinya bagaimana, kemudian kalau perlu ada gambar kerjanya, harus ada ya, gitu. Nah, yang ketiga, kita mempersiapkan perangkat komputer yang akan terhubung ke jaringan. Tentu dipersiapkan. Setelah kita membuat daftarnya, baru kita akan persiapkan bagaimana caranya mereka bisa terhubung ke jaringan. Nanti dalam mempersiapkan itu tentunya gitu kan ada beberapa langkah, ada beberapa tahap. Nah, yang pertama kita harus melakukan identifikasi. Identifikasi terhadap apa? Nah, media apa yang akan kita gunakan? Nah, ya kita kan nggak bisa langsung ujuk-ujuk terhubung ke jaringan. Tentunya setelah apa? Setelah kita menentukan topologinya. Ini topologi yang ini cocoknya menggunakan media apa? Misal saja katakanlah topologinya apa? Topologinya adalah star. Topologi bintang ya. Nah, dalam topologi bintang ini kira-kira kita menggunakan medianya apa? Apakah itu menggunakan kabel ataupun menggunakan nirkabel atau wireless. Nah, ini ya. Ini yang memang kita harus persiapkan. Baik, sampai di sini dulu. Bisa dipahami adik-adik sekalian? Oke, mudah-mudahan adik-adik bisa mengikuti. Nah, selanjutnya, elemen yang kedua adalah kita mengumpulkan informasi mengenai perangkat jaringan yang ada di pasaran. Nah, tadi terakhir, ya kita sudah bisa kan sampai bisa kita menentukan ya koneksinya menggunakan apa, medianya menggunakan apa. Nah, begitu. Baru kita sekarang mengumpulkan informasi. Setelah kita tentukan kira-kira tadi ada di pasaran atau tidak gitu kan ini. Nah, kemudian terpenuhi atau tidak. Maka yang harus kita lakukan langkah selanjutnya adalah kita mengumpulkan informasi mengenai perangkat jaringan yang ada di pasaran. Nah, baik ya. Ya sehebat apapun kita membuat rencana. Ada ya. Tetapi ketika rencana tersebut sulit atau tidak bisa diimplementasikan, ya maka sangat sulit untuk ya direalisasikan. Nah, maka di sini ada 3 step yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita membuat daftar perangkat jaringan yang kita butuhkan. Nah, kita membuat daftarnya. Nah, kemudian tentu setelah kita membuat daftar, nah kira-kira vendor mana nih gitu kan ya yang menyediakan perangkat tersebut. Kita lakukan identifikasi. Maka di sini kita membuat daftar perangkat jaringan yang dapat memenuhi kebutuhan. Tentunya Pak, kita melihat referensi dari berbagai vendor.
Nah, kan banyak kan vendor yang menyediakan, misalkan dia perusahaan A menyediakan apa, kemudian dia memenuhi kapasitasnya berapa. Tidak semua perusahaan, tidak semua vendor bisa memenuhi apa yang kita butuhkan. Oh, mungkin perusahaan A ini ya dia mengeluarkan sebuah perangkat atau sebuah alat, tetapi jaringannya terbatas. Sementara kita jaringannya sangat besar. Misalkan kita adalah wide area network, misalkan kebutuhannya itu atau yang lainnya. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua. Yang kedua kita menuliskan rentang kapasitas yang mencakup perangkat jaringan yang ada di pasaran. Nah, kita menuliskan rentangnya. Nah, misalkan perangkat ini gitu kan ya, dia memenuhi berapa host gitu kan, bisa melayani berapa host atau melayani berapa klien. Nah, begitu ya. Itu kita harus tahu. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti kita bisa memilih mana yang terbaik. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita menentukan nilai kapasitas yang dapat dipenuhi oleh beberapa vendor. Kita menentukan nilai kapasitasnya. Nah, misalkan kapasitas kita sekian. Nah, tadi kan kita ada rentangnya. Nanti kita bisa diajukan penawaran. Ya, tentunya nanti setelah diajukan penawaran kita bisa memilih mana yang paling baik dan mana yang paling memungkinkan. Ya, tentunya di sini paling tidak ada dua gitu kan. Yang pertama, ya mungkin dilihat ya dari sisi apa namanya pelayanannya. Nah, dia adalah yang terbaik. Kemudian yang kedua, dari sisi price-nya. Dia adalah yang paling murah atau yang terjangkau, paling tidak gitu. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya yang ketiga. Nah, kita menuliskan spesifikasi perangkat jaringan untuk keperluan pengguna. Oke ya. Nah, dalam menuliskan ini, apa saja langkah yang harus kita lakukan? Ada dua langkah yang bisa kita lakukan. Pertama, kita membuat dokumentasi spesifikasi perangkat jaringan. Nah, ini ujung-ujungnya apa tadi kan kita membuat dokumentasinya. Nama perangkatnya apa, spesifikasinya apa, kalau kita kasih keterangan nih. Misalkan apa? Dia bisa melayani apa, misalkan berapa klien atau apa, ada keterangannya di sana. Nah, kemudian tambah lagi kalau perlu misalkan di sini perusahaannya apa saja. Nah, gitu kan. Yang untuk rentang sekian perusahaannya ini, nama vendornya apa. Nah, begitu. Nah, baru yang terakhir adalah kita mengumpulkan spesifikasi yang sesuai dengan pasar dan kebutuhan. Nah, tadi kan kita kumpulkan nih. Kita koleksi ini mana yang sesuai begitu kan. Nah, jadi begitu ya. Ini adalah bagaimana cara menuliskan spesifikasi perangkat jaringan untuk kebutuhan atau keperluan pengguna. Baik, sampai sini bisa dipahami adik-adik sekalian? Oke. Kalau memang ada hal-hal yang masih belum jelas yang saya sampaikan, nah silakan teman-teman atau adik-adik semua mencari referensi. Yang pertama, cari referensi dari buku. Buku sebagai sumber primer. Kalau tidak ada, cari buku yang ada di internet ya, melalui misalkan Google kan, ada Google Book di sana. Ya, kemarin atau waktu yang dulu saya sudah sampaikan bagaimana cara mencarinya. Atau cari referensi yang ada di Wikipedia atau yang ada di sumber-sumber yang dapat dipercaya. Atau silakan tinggal di searching di search engine, misalkan di Google, di Yahoo dan lain sebagainya. Begitu ya. Oke. Baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini sangat bermanfaat ya. Atau minimal bermanfaat, minimal kebayang lah bagi Anda. Ya, terutama Anda yang ingin expert di bidang jaringan. Ya, kecuali Anda sebagai mahasiswa yang biasa. Kuliah hanya sekedar kuliah, tapi harapan saya tidak. Anda harapannya adalah bagaimana menjadi kebanggaan untuk orang tua Anda. Ketika ini sudah menjadi kebanggaan, ya paling tidak kita bisa eksistensi diri. Bagaimana kita menjadi orang yang membanggakan bagi orang tua kita, bagi masyarakat kita, bagi senior-senior kita, bahkan mereka bangga punya kakak. Wah, ini atau mungkin kalau ada adik gitu kan, kakaknya bangga punya adik seperti Anda. Kalau ada orang tua bangga punya anak seperti Anda. Oke, intinya bagaimana caranya kita harus menjadi kebanggaan orang tua dan kebanggaan semua orang. Oke. Nah, saya selanjutnya akan memberikan tugas kelompok. Oke, apa tugasnya? Tugasnya adalah sebagai seorang teknisi komputer, Anda diminta untuk merancang jaringan lokal pada PT Indonesia Training Consultant.
yang bergerak dalam bidang pelatihan digital marketing yang memiliki 3 buah gedung yang berdekatan. Gedungnya berdekatan, ada 3 gedung ya. Gedung A memiliki 25 host. Gedung B memiliki 57 host. Gedung C memiliki 100 host. Oke ya, ada 3 gedung, ingat. Nah, berdasarkan topologi yang pernah Anda buat sebelumnya, nah, ini kapan sih saya membuat topologinya? Nah, topologi yang dibuatnya adalah ada pada soal UTS. Kalau Anda menjawab soal UTS itu dengan benar, maka Anda bisa mengerjakan ya tugas ini dengan benar. Makanya lihat soal UTS poin G. Nah, oke ya, ini nyambung ya, nyambung. Nah, makanya tentunya gitu kan. Jadi ketika belajar itu memang harus nyambung. Ketika memang materi yang pertama tidak kuasai, kedua tidak kuasai, ketiga tidak dikuasai, keempat tidak dikuasai, ya kesini apalagi akan semakin tertinggal jauh. Baik, saya mengharapkan bahwa semua mahasiswa bersungguh-sungguh dalam belajar. Sehingga apa? Ya, sehingga ya kita menjadi ya mahasiswa yang luar biasa, mahasiswa yang kompeten. Nah, jadi bukan hanya Anda lulus dapat nilai, bukan. Kita kompeten sekarang. Lulus saja nggak zaman. Dapat nilai baik itu juga tidak zaman sekarang tuh. Nah, yang bagus adalah kita bagaimana bisa kompeten dan bisa mengaplikasikan di masyarakat. Oke ya. Kemudian tentukan jumlah kebutuhan perangkat pada jaringan komputer tersebut. Nah, jadi ditentukan. Tentukanlah jumlah kebutuhan perangkat pada jaringan komputer tersebut. Nah, ini ya, tugasnya ini sebetulnya. Tugasnya apa? Anda menentukan jumlah kebutuhan perangkat pada jaringan komputer tersebut. Nah, kan kemarin kita sudah buat topologinya. Betul kan? Sudah kita buat. Nah, maka kita menentukan perangkatnya. Ayo, apa saja yang dibutuhkan? Misalkan butuh server berapa, kalau butuh akses point berapa, atau butuh hub berapa, butuh switch berapa, butuh router berapa, butuh komputer berapa, spesifikasinya apa saja, silakan Anda tentukan. Ya, setelah Anda tentukan, maka sertakan juga gambarnya. Oke ya, bisa dipahami sampai sini? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan yang terakhir adalah tugasnya silakan dikumpulkan ya sebelum tanggal 19 April 2022. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada perkuliahan pertemuan ke-9 ini. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, sebelum kita menutup, ya mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa dengan membacakan surat Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya doakan mudah-mudahan semuanya adik-adik mahasiswa menjadi adik-adik mahasiswa yang pintar, yang cerdas. Nah, kemudian juga dilancarkan ya segala urusannya, rezekinya lancar, bayarannya juga lancar, kemudian kuotanya lancar. Oke ya, pokoknya kita dimudahkan dalam segala urusan kita. Hadanallah wa iyyakum, nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin, billahi fi sabil haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.